ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واسلم شارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا
di masjid kesayangan kita dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sebelum kita tapaki lebih jauh lagi acara kita, terlebih dahulu mari kita buka bersama-sama dengan pembacaan umul kitab agar ilmu yang kita terima nanti bermanfaat, berkah, sehingga menyelamatkan kita sampai di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi kita bisa memetik, kita bisa mendapatkan semua keberkahan apa yang kita lakukan ini. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian, sebagai acara berikutnya adalah suara yang senantiasa kita tunggu-tunggu. Jarang sekali memberikan suaranya, tapi kontribusinya terhadap masjid dan lingkungan kita luar biasa. Kita kasihkan takbir untuk ketua DKM kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Pada yang terhormat Bapak Haji Marzuki, ketua DKM kita, mohon bisa memberikan suatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya deprank lagi sama Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Pak Ustadz Uskuda Bundu KLC, alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Baitul Ma'mur. Yang saya hormati penasehat, ketua RW, ketua RT, seluruh Taman Wanasari Indah, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, ketua majelis taklim, ibu-ibu yang saya hormati, dan yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sudah luar biasa memenuhi Masjid Jami' Al-Baitul Ma'mur. Mungkin saya tidak terlalu banyak sambutan karena waktunya juga tidak terlalu banyak ya Pak Aris ya. Saya cuma minta 3 aja ya. 3 aja yang saya sampaikan. Yang pertama, tidak terasa saya sudah 2 tahun setengah jadi ketua DKM Masjid Al-Baitul Ma'mur. Berarti setahun setengah lagi waktunya sudah mau habis. Mungkin karena atas kebodohan saya memimpin selama 2 tahun ini masih banyak kekurangan. Mungkin saya minta maaf kepada semuanya, kepada jemaah Masjid Jami' Al-Baitul Ma'mur ya. Walaupun dengan kekurangan saya, tapi alhamdulillah ya, dalam tengah sejarah saya, dengan dijorokannya saya, tapi saya ambil hikmahnya. Saya tadinya mungkin tidak rajin ke masjid, saya jadi rajin ke masjid ya. Tadinya tidak sholat 5 waktu di masjid, jadi sholat 5 waktu di masjid. Saya ambil hikmahnya itu aja, walaupun saya dijoroki ya, tapi saya ambil hikmahnya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung dan mensupport saya semuanya ya. Baik dari penasehat, tim inti, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa ya,
yang sudah mensupport saya setiap minggu memberikan hidangan kopi morning ya, itu sangat luar biasa, sangat lelah ya, tapi mereka tidak bosan-bosannya, tidak ada kata capeknya. Dan malam hari ini pun juga sama ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim support ya. Tanpa mereka, tanpa sehebatnya saya, tanpa sehebatnya pengurus DKM, tanpa ada tim support tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, saya ini permintaan saya ya kepada seluruh jemaah Jamiah Baitul Makmur. Kalau menurut saya, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, jadi bukan saya mau ambil ceramahnya Pak Ustadz ya. Kita mau sukses, kita mau makmur, Masjid Jamiah Baitul Makmur dan makmurnya Perumahan Taman Warna Sari Indah. Kita tidak perlu pusing mau membantu dan memusingkan masalah ajan, memusingkan. Paling inti yang paling utama, kita harus bersatu dulu di lingkungan kita, di masjid kita. Jangan pernah melihat kecil perbedaan ya. Yang paling utama kan bagaimana kita memajukan masjid, bagaimana kita memakmurkan masjid. Kuncinya apa? Kalau kita sholat di masjid Jamiah Baitul Makmur ini setiap hari penuh seperti ini, setiap hari masukin 2.000 rupiah gitu, kotak amal gitu ya. Insya Allah akan makmur, masjid akan makmur TWI ini. Ya. Coba kalau 500 orang, satu orang 2.000, 1 juta sehari. Sebulan sudah 30 juta. Nggak perlu itu namanya proposal, tidak perlu itu apa namanya donatur. Ya, masjid ini akan megah, akan makmur kalau kita semuanya bersatu. Ya, kalau masjid ini setiap harinya sholat minimal 400 orang, ya, insya Allah nggak ada yang namanya proposal yang keluar. Ya, alhamdulillah sekarang ini ya pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ya, kotak kita walaupun banyak, alhamdulillah semuanya terisi penuh. Ya, saking sombongnya ketua pembangunan TPA itu sampai kadang-kadang nggak bisa masuk Pak, ya, harus colokin ya, samping nggak gini ya. Alhamdulillah ya, semua kotak terisi semua ya, kotak untuk kas DKM, kas untuk pembangunan, kas untuk anak yatim. Ya, selama ini anak yatim mengeluhkan kalau selalu kekurangan. Alhamdulillah dengan adanya kotak semuanya teratasi. Ya. Jadi minta tolong kepada bapak-bapak jemaah semuanya, ternyata tidak perlu kita menyumbang gede-gede, tapi kita rutin setiap hari 2.000 aja. Ya. Tapi kalau yang merah juga lebih bagus ya. Ya, tapi kalau lagi krisis ya 2.000 aja lah ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Mungkin dari saya itu aja, jangan banyak-banyak ya Pak Waris ya. Nanti untuk bulan berikutnya nanti lupa habis nanti bahan saya mau sampai. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir dulu ya. Takbir. Sungguh luar biasa, alhamdulillah. Tidak pernah bicara di depan, tapi begitu bicara luar biasa isinya. Hebat Pak ya. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan usahanya terus lancar terus. Termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sirahat atau tausiah kita pada pagi hari ini tentang Isra wal Mi'raj. Insyaallah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hizbullah Undu LC. Ustadz, punten. Ustadz, bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Harusnya Ustadz jawabnya kayak tadi, Allahu Akbar, luar biasa. Ngajarin Ustadz. Tadi waktu jamaah soalnya jadi sekarang. Baik, terima kasih. Silakan tafadhol Ustaz dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, beliau pernah bertemu dengan kita. Ketika itu beliau isi di khutbah Idul Fitri ya tahun 2000
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil taqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ketua Takmir Masjid Al-Baitul Ma'mur yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para penasehat dari Masjid Al-Baitul Ma'mur, pembawa acara yang luar biasa, alhamdulillah, dan Pak RW, para RT, hadirin hadirat, para hujan, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah yang saya muliakan dan saya hormati, dan hadirin hadirat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pertama-tama mari kita mendengarkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasul dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat jalan semuanya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kita dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sudah banyak nasihat wasiat baik itu dari ketua DPR, pembawa acara, yang kita dengarkan. Alhamdulillah dari Pak Ketua DKM sudah menyampaikan betapa pentingnya kita berinfak, dan dari pembawa acara sudah menyampaikan terkait dengan perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Saya tinggal ini doanya saja ya. Sudah selesai sebenarnya. Jadi sudah banyak nasihat dan wasiat yang saya tinggal melengkapi sebelum doa. Yang pertama, bahwa agar kita kemudian ingin terhindar dari malapetaka dan musibah, maka mari kita amalkan dua hal penting. Yang pertama adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Sholawat dan istighfar. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Sehingga para ulama menyebutkan untuk kita terhindar dari musibah dan malapetaka, perbanyaklah sholawat dan istighfar. Ada masalah dalam rumah tangga, kira-kira suaminya kemudian agak marah kepada istrinya, atau istri mungkin agak sebal kepada suaminya, perbanyak sholawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah malapetaka, musibah, hukuman, siksaan Allah akan hindarkan dari kita semua. Bisa diamalkan kira-kira? Memperbanyak sholawat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama. Poin kedua yang saya sampaikan adalah perbanyaklah bersedekah dan berinfak di pagi hari. Tadi sudah, tinggal saya lengkapi. Karena setiap pagi dua malaikat akan turun di tengah-tengah kita, dan kedua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya kepada orang yang berinfak, malaikat akan berdoa dan mendoakannya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Jadi Allah akan berikan ganti kepada siapa yang berinfak 2.000, Allah akan ganti dia mungkin 20.000, kan 10 kali lipat ya. Orang yang berinfak dengan 10.000 bisa jadi, ini bisa jadi ya, Allah akan ganti menjadi 100
kita dengan harta yang lebih banyak, ya Allah. Itu poin kedua. Poin ketiga, saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah atau pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk kita jadikan amalan juga, untuk jadikan sebagai peringatan. Satu ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah dan memberikan 3 wasiat. Memberikan apa? 3 wasiat. Kata malaikat Jibril kepada Rasul dan untuk kita semua, bukan sampai kepada Rasul saja, tetapi kepada kita sebagai umatnya. Malaikat Jibril berpesan dan berwasiat, "Ish ma jitta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, wahai pengikut Rasulullah, bercita-citalah, berkeinginanlah untuk hidup berapa tahun dan berapa lamanya saja. Tetapi ingat, satu ketika kalian akan meninggal. Itu pesan pertama. Jadi kita boleh berharap untuk hidup 100 tahun, 200 tahun, tetapi jangan lupa pada akhirnya kita akan mati. Siapa yang akan hidup selama-lamanya? Gak ada kan? Kalau berada, pada akhirnya juga akan mati. Pasti akan mati. Tidak mungkin kita akan hidup kekal. Karena juga tidak mungkin. Ibu mau masuk surga, bapak-bapak mau surga. Ini mau masuk surga semua kan? Mau masuk surga semua? Syarat untuk masuk surga harus mati dulu. Ini mau masuk surga tapi kau mati gimana? Cuma ceritanya gitu. Jadi nggak bisa. Begitu kita bercita-cita untuk masuk surga, maka syarat pertama yang harus kita lakukan adalah siap untuk mati. Kan dalam surat Yasin sering kita baca, "Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin." Bahwa ada seorang saleh dari pinggir kota masuk ke dalam kota untuk membantu Nabi yang kemudian dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman dan kemudian dipenggal lehernya. Begitu mati, kata Allah kepada dia, Habibun Najjar, "Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun." Silakan langsung masuk surga. Ternyata orang mati syahid itu langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kira-kira mati syahid? Ya semua kan? Mau mati syahid tak kira-kira? Mau. Dan ternyata orang mati syahid itu
sekiranya bidadari ditampilkan di atas permukaan bumi ini, sekiranya didatangkan, maka akan tercium bau harumnya 500 tahun perjalanan. Sudah tercium baunya, harumnya luar biasa. Dan betisnya walaupun dilapisi dengan 300 lapis kain, 300 lapis kain, akan tetap terlihat putih betisnya. 300 kain masih terlihat putih betisnya. Istri kita sekarang satu kain aja nggak terlihat putihnya lagi. Maaf ibu-ibu ya, sama juga bapak-bapak hitam itu juga sama ya. Begitulah. Jadi kalau kita ini harapan akhirnya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka boleh bercita-cita untuk hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa pasti kita akan mati, dan setelah kita mati disitulah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sekali lagi, ingin mati nggak kira-kira? Masih belum serius juga, berarti belum serius masuk surga ini. Oke, kalau begitu nanti dipikirkan ya. Intinya kita adalah bahwa kita semua akan meninggal dunia dan akan menghadap kepada Allah. Boleh bercita-cita untuk hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kedua dari malaikat Jibril kepada Rasulullah kepada kita semua adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kau inginkan, mau mencintai siapa saja, tetapi pada akhirnya engkau akan berpisah dengannya. Engkau akan berpisah dengannya. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah terkait dengan masalah cinta. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling kita cintai misalnya adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, kerabat kita, kemudian harta yang kita kemudian sering usahakan, demikian juga tempat tinggal, kemudian juga perdagangan yang kita sangat sukai. Itu semua kita cintai, tetapi pada akhirnya kita akan berpisah dengannya. Maka cintailah zat yang tidak pernah akan habis selama-lamanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah orang yang akan memberikan syafaat di akhirat. Itulah Rasulullah SAW. Maka istighfar dan sholawat harus kita rutinkan setiap hari, sehingga kita insya Allah akan bertemu dengan zat yang paling kita cintai, itu Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan Rasul, manusia terbaik yang paling kita cintai, juga akan bertemu di akhirat kelak insya Allah. Itu yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, bahwa silakan cintai siapa saja yang kau inginkan, tetapi pada akhirnya engkau akan berpisah dengannya. Yang ketiga, kata Rasulullah, fa'mal, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bi. Silakan beramal, silakan bekerja, silakan melakukan apa saja, mau baik mau benar, tetapi ingat, fa innaka mujzi'un bi, engkau akan dibalas. Jangan lupa. Jadi kita bebas melakukan apa saja, mau berbuat zina, mau bermaksiat, silakan. Tapi ingat, satu saat Allah akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan. Maka waspadalah, kira-kira ini bisa mengantarkan kita masuk surga, atau justru kita akan terjebak ke dalam neraka atas perbuatan itu. Karena kata Allah dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati, bahwa jika kamu melakukan kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita berinfak, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kalau kita kemudian bersedekah, untuk diri kita sendiri. Kalau kita kemudian rajin ke masjid, untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah, ternyata Pak Ketua Takmir kan sudah menyebutkan bahwa ada hikmah saya dijoroki untuk jadi ketua DKM, yang tadinya jarang ke masjid sholat berjamaah, sekarang rajin sholat berjamaah. Tadinya mungkin kemudian jarang-jarang dengar pengajian, sekarang setiap saat bisa dengarkan pengajian. Maka kata kuncinya, lanjutkan. Kan sekarang eranya lagi apa? Perpanjangan masa jabatan kan sekarang lagi perbincangan. Maka tinggal, kan nanti juga 2024 kan berakhir ya, sama ya? Atau 2023? Nah, kata Pak Soeharto, lanjutkan. Nah, gitu kira-kira. Setuju nggak kira-kira ini? Setuju. Jadi itu saya kira fa'amal. Orang kemudian mau membatasi azan, silakan, tapi kira-kira bisa nggak kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu saja. Kita boleh berbuat, bebas berbuat, mau beriman juga silakan, mau berkawin juga silakan. Di dunia ini bebas melakukan apa saja, tetapi setiap
terjadi Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mengalami beberapa ujian yang sangat besar. Di antaranya bahwa beliau sudah yatim sebelum kemudian masih kecil. Yatim, bahkan yatimnya itu masih dalam kandungan. Kemudian piatunya setelah beliau lahir dan kemudian disusukan oleh orang lain. Setelah itu kemudian dilantik menjadi nabi, bukan berhenti intimidasi, ocehan, dan kemudian pelecehan terhadap beliau terus berlanjut. Bahkan terjadi pemboikotan selama 3 tahun. Rasul ingin beli sesuatu, kemudian tidak dilayani oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu kemudian bapaknya tadi sudah meninggal dunia, Abu Thalib, istrinya pun kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah kemudian tinggal seorang diri dan merasa kesepian, sehingga disebut tahun itu sebagai Ya'amul Huzn, tahun duka cita, karena sangat bersedih. Siapa lagi akan membela kita? Ternyata di balik penderitaan itu, di balik musibah yang dahsyat itu, Allah ingin angkat derajat Rasulullah, sehingga pada tahun ke-10 dari kenabian, Allah kemudian memanggil Rasulullah untuk menghadap kepadanya melalui Isra dan Mi'raj. Jadi teman-teman semua, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan prestasi, memang harus diuji dan siap untuk mendapatkan ujian yang berat-berat. Pak Haji